Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Dewinta Syariati dengan NIM 23110600126 ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Klinis untuk Identifikasi Penyakit Jantung di RSUD menggunakan algoritma XGBoost. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry yang telah memberikan waktu luang untuk melihat tugas saya. Dimulai dari bab 1. Ada bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang. Penyakit jantung seringkali tidak terdeteksi pada tahap awal oleh masyarakat umum karena minimnya gejala yang dirasakan. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung deteksi dini resiko penyakit jantung, dibuatlah sebuah sistem pendukung keputusan klinis berbasis web yang dapat digunakan oleh pengguna non-medis. Lalu sistem ini tuh memanfaatkan algoritma XGBoost untuk melakukan identifikasi resiko penyakit jantung berdasarkan data kesehatan pengguna. Rumusan masalahnya di sini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana menganalisis kebutuhan sistem pendukung keputusan klinis untuk deteksi penyakit jantung. Yang kedua, bagaimana membangun sistem berbasis web menggunakan algoritma XGBoost untuk identifikasi risiko penyakit jantung. Yang ketiga, apakah sistem pendukung keputusan klinis yang dibangun dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam membantu pengguna mengetahui potensi risiko penyakit jantung sejak dini. Tujuan, lalu dijawab dengan tujuan, ada 3 poin. Yang pertama, untuk menganalisis kebutuhan sistem pendukung keputusan klinis untuk deteksi risiko penyakit jantung pada masyarakat umum. Yang kedua, merancang dan membangun sistem pendukung keputusan klinis berbasis web menggunakan algoritma XGBoost. Yang ketiga, mengimplementasikan dan menguji sistem untuk memastikan efektivitas dan efisien dalam membantu pengguna mengetahui risiko penyakit jantung sejak dini. Lalu ada 3 manfaat. Yang pertama, untuk membantu masyarakat umum untuk mendeteksi risiko penyakit jantung. Yang kedua, untuk menyediakan informasi risiko penyakit jantung secara cepat dan mudah melalui sistem berbasis web. Yang ketiga, memanfaatkan algoritma XGBoost untuk meningkatkan akurasi identifikasi risiko penyakit jantung. Untuk batasan masalahnya ada 3 juga. Yang pertama, sistem ini tuh hanya berfungsi sebagai alat bantu informasi awal tanpa mencakup diagnosis medis atau tindakan lanjutan. Nah, yang kedua, penilaian risiko penyakit jantung dibatasi pada 10.000 data kesehatan dalam dataset menggunakan algoritma XGBoost tanpa perbandingan metode lain. Jadi di sini saya cuma menggunakan satu algoritma saja. Yang ketiga, penelitian ini hanya membahas fungsi utama sistem tanpa mencakup pengelolaan manajemen akun pengguna. Untuk bab 2 itu ada konsep dasar SPK. SPK di sini sebagai alat bantu keputusan klinis. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data kesehatan. Yang ketiga, pemanfaatan model komputasi atau machine learning. Nah, di sini tuh ada 4 komponen SPK. Itu yang pertama ada database, kedua ada model base, yang ketiga ada knowledge base, yang keempat ada user interface, dan metode yang saya gunakan ada Extreme Gradient Boosting atau XGBoost. Untuk studi literaturnya berdasarkan penelitian terdahulu, algoritma XGBoost telah banyak digunakan dalam prediksi penyakit jantung dan menunjukkan performa yang baik dalam mengolah data. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa XGBoost juga mampu menangkap pola kompleks pada data medis sehingga sesuai untuk diimplementasikan dalam sistem pendukung keputusan klinis. Next, untuk bab 3, di sini ada perancangan database-nya, itu ada dari POV CMS Post-nya. Jadi di sini berguna untuk membuat konten gitu. Terus di sini ada dari POV user-nya. Next ada use case. Di sini ada 2 aktor, ada pengecek dan juga admin. Nah, pengecek yang dimaksud di sini itu adalah masyarakat umum. Masyarakat umum bisa login, masyarakat umum bisa register, pengecek bisa mengecek jantung, pengecek dapat melihat riwayat pengecekan lalu print hasil, dan pengecek sendiri bisa mengecek jantung tanpa harus login. Nah, untuk admin, tugasnya di sini bisa melihat data, mengelola sistem, dan mengelola tips and tricks atau mengelola konten gitu. Next ada flowchart system.
yang saya buat seperti ini. Flowchart ini tuh menunjukkan alur sistem yang dimulai dari halaman indeks. Pengguna dapat mengakses informasi seperti tips and trick dan juga tentang kami. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pengecekan kesehatan jantung tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini pengguna mengisi pertanyaan kesehatan yang kemudian diproses oleh sistem menggunakan algoritma XGBoost untuk menghasilkan hasil penilaian risiko penyakit jantung. Apabila pengguna ingin menyimpan hasil penilaian, sistem menyediakan opsi untuk login atau melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Next, ada di sini rancangan halaman input dan juga hasil keputusan seperti ini. Jadi user atau pengecek itu mengisi form seperti ini dulu, lalu nanti rancangannya itu dapat keluar hasil seperti di gambar. Halaman 4, bab 4 itu ada lingkungan implementasi. Jadi software yang saya gunakan ada Python dan juga Node.js. Terus untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Terus untuk tools-nya ada VS Code dan juga SMPP dan Figma untuk ngedesain. Terus ada implementasinya itu halaman input. Jadi setelah tadi dirancang lalu hasilnya seperti yang digambar. Ini hasilnya seperti ini, analisis penyebab risiko, terus nanti hasilnya bakal keluar di contohnya 87,55%. Next, di sini ada analisis hasil. Jadi analisis yang saya pakai itu berdasarkan kuesioner. Jadi masyarakat umum atau aktor-aktor di sini saya menggunakan aktor 3 ya. Ada pegawai, ada dokter dan juga ada masyarakat umum. Jadi mereka itu mencoba sistem yang saya buat. Sesudah itu barulah mereka mengisi kuesioner yang saya buat, dan di kuesionernya itu berisi beberapa indikator. Yang pertama ada functional suitability, ada performance efficiency, ada compatibility, ada usability, sama ada reliability. Dan untuk presentasinya itu di range 80 sampai 100% itu keterangannya sangat baik. Nah, di sini memiliki nilai sekitar 96 sampai 98% yang artinya bahwa hasil sistem saya itu sangat baik. Nah, berdasarkan analisis hasil itu kesimpulannya bahwa sistem pendukung keputusan klinis untuk mengidentifikasi penyakit jantung berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai alat bantu dalam proses identifikasi awal risiko penyakit jantung berdasarkan data klinis pasien. Nah, yang kedua, penerapan algoritma XGBoost pada sistem ini tuh mampu menghasilkan prediksi yang cukup baik karena algoritma tersebut tuh efektif dalam menangani data numerik serta meningkatkan akurasi melalui mekanisme boosting. Next, bab 5 untuk kesimpulannya itu sama seperti yang tadi. Lalu untuk sarannya, sistem pendukung keputusan klinis ini tuh dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dengan menambahkan jumlah dan variasi data pasien agar hasil prediksi tersebut menjadi lebih akurat dan lebih representatif. Terus yang kedua ada pengembangan fitur visualisasi dan penjelasan hasil prediksi. Disarankan agar pengguna dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sistem. Yang ketiga, integrasi sistem dengan rekam medis, elektronik atau penerapan pada lingkungan klinis nyata perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesiapan sistem sebelum digunakan secara luas. Nah, untuk demo sistemnya sekilas di sini saya sudah membuat di mana ya? Di sini. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ada buat us. Sini tuh ada di sini tampilannya, ada tentang kami. Terus ada my heart check, di sini ada tips and tricks. Jadi ada beberapa konten yang maksud tuh seperti ini. Jadi admin dapat mengupload konten yang seperti di gambar, seperti di layar. Terus ada my heart check. Ini di sini mulai ngecek jantungnya. Mulai. Terus di sini ada rekomendasinya juga sih, Pak. Sini. Tuh, jadi di sini
pengecek tuh dapat mengisi apa yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Begitu, bisa langsung kayak seperti ini. Ada isinya, ada keluhan dada, tekanan darah, kadar kolesterol, terus mudah lelah apa enggak, itu sih Pak. Lalu nanti di sini hasilnya bakal keluar gitu hasilnya. Mohon maaf di sini saya belum bisa menampilkan online karena sistemnya sedang ada kendala ya Pak. Jadi saya nggak bisa nampilin sistem online ya. Sedang ada kendala dari pusatnya. Oke, bentar, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Rahma Dewi Nisya Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.